Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishijin season 5 versi manhwa part 14 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, tiba-tiba Putri Tengkorak Putih membantu Xiaoyu dan kawan-kawan. Ia pun mengajak mereka untuk segera pergi dari situ. Tapi tiba-tiba Kaisar Tengkorak Putih muncul guys. Tampaknya ia tak rela jika sutra lepas dari tangannya. Episode kali ini diawali dengan penjelasan singkat bahwa pengumpulan Ki adalah metode penting untuk meningkatkan kekuatan siluman. Setiap siluman memiliki Ki mereka masing-masing, dan Cupat Kai hanya bisa berubah dengan menyerap Ki hutan atau gunung. Semakin langka tipe Ki-nya, maka semakin kuat pula efeknya, dan hampir mustahil untuk mengalahkan siluman itu di wilayah mereka. Dan kerajaan Tengkorak Putih adalah salah satunya, dan semua terjadi disebabkan oleh lembah 9 mayat ini. Dikisahkan dahulu kala, seorang raja yang terluka parah kabur ke tempat ini, hingga akhirnya dia pingsan karena kelelahan, dan karena begitu lelahnya dia pun hanya ingin berbaring saja di situ. Dan selama itu juga dia diselimuti oleh Ki mayat dari lembah gersang itu. Dan setelah berlalu dengan masa yang tidak diketahui, dia pun terbangun guys, dan menyadari bahwa dia sudah melampaui batasan hidup dan mati. Ki lembah mayat membusukkan tubuhnya dan memperkuat tulangnya, dan dialah siluman Tengkorak Putih yang pertama, dan juga salah satu siluman besar yang paling ditakuti di jalur iblis. Dan dengan kekuatannya sendiri, dia membangun kerajaan dari abu dan tulang, memberi nyawa pada siluman Tengkorak Putih lain dengan api arwah dari kuburan yang sama. Dia membangun ulang kerajaannya yang telah hilang, yang dimana sekarang dikenal dengan Kerajaan Tengkorak Putih. Scene balik lagi, kaisar yang mengerikan sudah berada di depan Xiaoyu dan kawan-kawan guys. Mereka pun bertanya-tanya apakah dia itu ayah yang dimaksud oleh Tuan Putri. Hingga akhirnya mereka tahu kalau Ki iblis besar itu berasal darinya. Bailang pun bertanya, apakah kalian dulu sudah bertemu dengannya? Tidak, kalau aku tahu kerajaan Tengkorak Putih ada orang yang seperti ini, aku pasti sudah pergi, jawab Patkai. Terlihat Kaisar Tengkorak pun menyesalkan kenapa putrinya melakukan hal ini, padahal jelas-jelas akan berujung kepada kematian. Apa kau tak takut? Aku awalnya hanyalah api arwah. Aku tak keberatan jika kembali ke wujud asliku, jawab sang putri. Dan apakah ini karena Tan Sanzang? Ya, bisa kau anggap begitu. Dasar bodoh, kalau ini karena dia, kau harusnya membantuku. Aku bisa membuatnya tinggal di sini selamanya. Tidak, jawab sang putri. Dan ia mengatakan kalau terkadang cinta itu adalah rela untuk melepaskan, dan putri akan sekuat tenaga untuk membantu mereka kabur walaupun ia harus rela melawan ayahnya. Mendengar hal itu, sontak sang kaisar langsung tertawa terbahak-bahak guys. Ia menganggap sangat lucu seorang siluman tengkorak berani menantang Kaisar Tengkorak. Dasar gadis tak tahu terima kasih, teriak kaisar sambil mengeluarkan serangan tulang-tulang putih yang tajam. Dan peng peng peng, terlihat tulang-tulang tersebut mengenai tubuh sang putri guys. Dan di sisi lain, Bailang dan kawan-kawan pun juga dengan susah payah menghindari serangan tulang-tulang tersebut. Hingga akhirnya Wuqing pun menyadari kalau mereka tak akan bisa pergi jika tak mengalahkannya dulu. Dan ia pun mengajak semuanya untuk menyerang bersama-sama. Dan terlihat Bailang dan Wuqing pun segera bersiap untuk menyerang. Sedangkan Patkai ia malah sembunyi dengan alasan untuk melindungi Xiaoyu guys. Tanpa basa-basi, Wuqing langsung mengeluarkan jurus angin puyuh pasir. Ayah, dan disusul dengan Bailang yang mengeluarkan jiwa naga apinya. Dan kini giliran Yihu yang melompat dari atas dan akan menerjang kaisar dengan cakar harimau. Dan krak, tampak Yihu kaget saat ia mencakar. Ia merasa kalau tubuh kaisar terasa kosong dan tak terasa daging sedikit pun. Tapi Kaisar Langit tahu kalau Yihu saat ini masih punya sedikit Ki mayat dalam dirinya. Dengan cepat ia pun langsung mencengkeram tubuh Yihu dan menguatkan Ki mayat tubuh Yihu hingga seketika tubuh Yihu menjadi tengkorak lagi guys. Dan maka tiba-tiba Kaisar Tengkorak langsung memakan Yihu guys, sehingga hal itu membuat yang lain terpana dan keringetan. Sementara serangan Bailang dan Wuqing tadi tampaknya belum terlalu berefek pada Kaisar Tengkorak. Hingga akhirnya ia pun geram dan langsung menyedot semua pasir dari Wuqing guys. Dan seketika Wuqing pun tak kuat menahannya dan ia langsung tersedot masuk ke dalam tubuh Kaisar Tengkorak. Dan Bailang cuma bisa melongo guys. Dan dengan cepat Kaisar Tengkorak mendekat kepada Bailang. Dan krak,
Ia menepuk dan menghimpit tubuh Bailang dengan kedua tangan raksasanya seperti nangkep nyamuk saja guys. Seketika tubuh Bailang remuk dan terjatuh ke tanah. Dan tiba-tiba Putri Tengkorak dengan susah payah berusaha bangkit. Ia menyuruh Patkai untuk segera membawa Xiaoyu pergi dari sini dan mencari Biksu Tong. Bersamaan dengan itu ia mencabut tulang yang menancap ke tubuhnya. Ia mengatakan kalau melawan ayahnya akan sangat sulit karena ia punya keunggulan mempunyai jumlah ki mayat yang tak terbatas. Tapi selama mereka bisa keluar dari lembah ini, Kaisar Tengkorak tak akan bisa mengejar lagi. Jadi kali ini Putri akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan ayahnya, dan ia menyuruh Patkai dan Xiaoyu untuk segera menemukan gurunya dan cepat-cepat pergi. Dan terlihat Putri Tengkorak Putih mengerahkan semua kekuatannya dan kemudian mengumpulkan ki 9 mayat. Seketika wajahnya terlihat seperti tengkorak yang menyeramkan dengan mata yang menyala-nyala. Setelah kekuatannya terkumpul, ia pun langsung melesat dan menyerang ayahnya guys. Dan ia langsung merilis jurus tangan Tengkorak Putih. Seketika muncul ribuan tulang yang membentuk tangan raksasa dan siap untuk mencengkeram lawannya. Dan grep, terlihat tangan tersebut berhasil mencengkeram dan memepet tubuh Kaisar Tengkorak. Tapi di situ Kaisar masih bisa tenang dan mengatakan, "Apa cuma segini batas dari kekuatan ki mayat milikmu?" Dan Putri pun segera menyuruh mereka untuk segera lari. Dan dengan cepat mereka menuju Bailang. Walaupun beberapa tulangnya retak, tapi ia masih sanggup untuk berdiri. Tapi kemudian Bailang mengkhawatirkan soal Wuching dan Yihu yang saat ini dimakan oleh Kaisar. Tapi mau gimana lagi, mau tidak mau Patkai segera mengajak mereka untuk pergi. Karena kalau mereka tetap di sini, maka bisa mati sia-sia guys. Dan tiba-tiba Xiaoyu melihat sesuatu di atas. Dan ternyata itu adalah para prajurit Tengkorak. Dan mereka mengatakan kalau Biksu Tong dan Wukong telah mereka tangkap. Dan sambil membawa Biksu Tong dan Wukong yang sudah tak bisa apa-apa, mereka memaksa kepada Patkai dan kawan-kawan untuk segera menyerah dan tunduk pada kekuasaan Kaisar Tengkorak Putih. Sehingga hal itu membuat Patkai dan kawan-kawan terkejut, termasuk Putri Tengkorak. Kaisar di situ tampak senang dan mengatakan, "Sepertinya rencanamu telah gagal, sayang sekali." Dan Mak Duar, ia dengan mudah dapat menghancurkan tangan raksasa yang mencengkeramnya dan langsung memukul Putri Tengkorak dengan keras hingga terbanting ke tanah guys. Ditambah lagi Kaisar menyemburkan tulang-tulang yang lancip yang langsung menusuk tubuh sang putri hingga tak berdaya. "Ini akibatnya karena melawanku. Akan kupikirkan nanti apa yang kulakukan padamu." Kaisar lalu menyuruh ksatria Tengkorak untuk menjaga putri. Akan tetapi putri di situ yang sudah tak berdaya dan tak bisa ngapa-ngapain malah menyuruh ksatria Tengkorak untuk segera membunuhnya saja. Dan tiba-tiba muncul lagi para zombie yang berbondong-bondong mendekat kepada Patkai dan kawan-kawan guys. Sehingga hal itu membuat Bailang kebingungan. Ia pun langsung bertanya kepada kakak seperguruannya, "Kita harus bagaimana?" Dan Patkai mengatakan kalau jelas saat ini mereka tak bisa apa-apa lagi. Sehingga terpaksa mereka melaksanakan aturan ke-10 perjalanan ke barat, yaitu menyerah. Seketika mereka pun berlutut kepada Kaisar Tengkorak. Melihat hal itu Kaisar sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kalian akhirnya sadar tak akan bisa melawanku." Terlihat Kaisar Tengkorak merasa sangat puas karena sutra yang diinginkannya sudah berada di depan mata. Dan ia bertekad dengan kekuatan sutra tersebut, maka ia bisa segera meninggalkan lembah terkutuk tersebut dan kerajaannya bisa menguasai seluruh dunia. Dan ia mengatakan kalau pengikutnya yang loyal pasti juga mendapatkan bagian dari kesuksesan tersebut. Dan sedangkan untuk pengkhianat, ia pun langsung melihat ke arah Putri Yingzi. Terlihat tangan kirinya mengambil dan mencengkeram tubuh Biksu Tong yang sudah tak berdaya. Dan dengan tertawa, tampaknya ia akan memakannya di depan Putri Yingzi untuk menghukum Putri Yingzi guys. "Jika aku membunuhnya, hatimu pasti akan terluka bukan? Maka lihatlah aku memakannya." Hahaha. Akan tetapi tiba-tiba terlihat Biksu Tong sadar dan ia mengatakan kalau Putri Tengkorak Putih itu bukan barang milikmu. Jangan paksa dia melakukan apapun. "Dasar ayah gila, kotor dan egois," ujar Biksu Tong. Kaisar pun langsung terbelalak melihatnya. Terlihat Biksu Tong mengambil kalung tasbih jumbo di lehernya dan mengumpulkannya di tangannya. Dan ia akan memukul Kaisar Tengkorak dengan keras. "Kau harus dienyahkan, Dark Spirit Dispense." Dan Biksu Tong yang melihat Putri Tengkorak Putih yang sedang terkejut dengan hal itu mengatakan, "Tuan Putri,
tolong untuk saat ini berbaringlah saja. Mimpi burukmu akan segera berakhir. Scene kemudian flashback memperlihatkan saat mereka dalam perjalanan memasuki kerajaan Tengkorak Putih yang saat itu dijemput oleh kesatria Tengkorak Putih. Lalu tiba-tiba sang kesatria mengajak Biksu Tong untuk berbicara secara pribadi. Dalam pembicaraan itu, kesatria Tengkorak memberitahu kalau kali ini mungkin akan lebih berbahaya, bahwa saat ini sang kaisar Tengkorak Putih menginginkan Sang Sutra. Beliau merupakan siluman yang tak sembarangan menampakkan diri. Terakhir kali saat rombongan kesini, beliau tidak muncul karena menurutnya saat itu tak berguna baginya. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun heran mengapa sang kesatria memberitahukan hal rahasia itu padanya. Dan ternyata sang kesatria mempunyai sebuah permintaan kepada Biksu Tong bahwa dia dan Tuan Putri telah menyiapkan strategi untuk mencari kesempatan langka, yaitu Kaisar Tengkorak Putih akan muncul di permukaan tanah pada malam hari untuk merebut Sang Sutra. Dan kesatria tersebut meminta Biksu Tong untuk bersama-sama membunuh sang kaisar dan menyelamatkan Tuan Putri. Terlihat Biksu Tong pun heran. Sang kesatria lalu menjelaskan lagi kalau di bawah kekuasaan ayahnya, Tuan Putri hidup dalam rasa sakit dan penderitaan, dan hanya kematian sang kaisarlah Tuan Putri dan warga kerajaan bisa diselamatkan. Sedangkan kesatria Tengkorak Putih merasa kalau kekuatannya terbatas kecuali kalau rombongan Biksu Tong membantunya. Scene kemudian beralih lagi, Biksu Tong yang memukul dengan telak sang kaisar, dan hal itu tak disangka-sangka oleh sang kaisar. Tapi Patkai memang sudah menduga kalau ini semua adalah strategi. Dan tiba-tiba terlihat tali Wukong dilepas oleh prajurit Tengkorak, sehingga Wukong pun bangkit dan langsung melompat guys. Dan seketika ia langsung merubah wujudnya menjadi jiwa kera raksasa. Dan dengan semangat Wukong berkata, "Tetuamu, siluman yang setara dengan surga Sun Wukong telah datang. Kaisar Tengkorak apanya? Mampus kau." Seketika Wukong langsung memukul kepala kaisar dengan sangat keras. Terlihat sang kaisar marah karena semua pelayannya ternyata mengkhianatinya. Ia kemudian langsung menyuruh kesatria Tengkorak Putih, dan terlihat sang kesatria pun langsung bersiap menyerang dengan pedangnya. Dan bukannya menyerang Wukong, tetapi kesatria malah menebas tulang-tulang yang menancap di tubuh Tuan Putri, sehingga hal itu membuat Tuan Putri kaget. Dan sang kesatria mengatakan kalau ia sudah bersumpah untuk melindungi Tuan Putri selamanya. Dan bukan hanya dia, tetapi seluruh warga kerajaan Tengkorak Putih menyukai Tuan Putri dan rela mengorbankan diri mereka untuknya. Lalu kemudian sang kesatria bercerita kalau dulu kala sang kesatria ternyata hendak memberikan jantungnya kepada Tuan Putri, tapi sayangnya yang dipunyai Kaisar Tengkorak hanyalah jantung kosong, sehingga sang kesatria sadar kalau Tuan Putri benar untuk mencintai Biksu Tong, karena jantung hati Biksu Tong tak sama dengan jantungnya. Sehingga dia pun meminta bantuan Biksu Tong untuk melawan sang ayah, dan ia langsung setuju, dan ia meminta maaf karena tak memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Putri. Mendengar hal itu, terlihat Tuan Putri mengeluarkan air mata, tapi dia mengatakan kalau ia tak layak menerima semua pengorbanan dari sang kesatria karena ia tak pernah menyukai sang kesatria. "Tak apa," ucap kesatria sambil berlari menuju peperangan. "Dasar bodoh," ucap Tuan Putri. Dan seketika terlihat beberapa prajurit Tengkorak yang menghampiri Tuan Putri, dan mereka adalah Paman Big Bon, Tubon, dan Tribon yang semuanya ternyata juga mengkhianati Kaisar Tengkorak. Di situ Paman Big Bon memegang kepala Putri dan memberikan nasihat agar Putri jangan putus asa dan ia akan selalu melindunginya. Dan ketiga Paman Tengkorak tersebut langsung bergegas untuk melawan para zombie-zombie, dan dengan semangat mereka menebas para zombie-zombie yang menyerangnya guys. Di sisi lain Patkai pun segera mengajak Bailang untuk cepat-cepat membawa Xiaoyu pergi dari sini dan mempercayakan urusan di sini kepada gurunya. "Baik Kak Patkai," teriak Bailang. Karena bersamaan dengan itu para zombie terus berdatangan guys, dan ini bisa gawat jika sampai mereka terkepung. Untuk itu Bailang berusaha untuk mengikuti Patkai pergi dari situ. Di sisi lain kesatria Tengkorak Putih mulai mendekat kepada sang kaisar, dan ia bersiap untuk segera menyerang kaisar. Melihat hal itu Kaisar Tengkorak sangat kaget. Ia tak menyangka putra kesayangannya berkhianat kepadanya, dan kesatria Tengkorak mengatakan kalau ia tak ingin menjadi boneka lagi. Dan ia langsung mengerahkan jurusnya, yaitu tebasan iblis mata air kuning guys. Dan makblar, terlihat Kaisar Tengkorak syok berat. Dia menyesal karena sudah meremehkan kesatria Tengkorak, dan tak disangka kemampuan pedang iblis sang kesatria bisa menyegel kekuatan sang kaisar guys. Dan tiba-tiba dari atas terlihat Wukong yang sudah mengepalkan tangannya dan siap menghantam Kaisar Tengkorak guys. Dan "Mampus kau!" pukulan Wukong yang dahsyat berhasil menembus tubuh sang kaisar guys. Dan tak berhenti di situ, Wukong langsung mengangkat tubuh kaisar dan hancurlah
Krak! Seketika Wukong langsung merobek tubuh sang kaisar hingga jadi dua, guys. Sungguh sangat brutal sekali kau Wukong, ucap Biksu Tong. Terlihat tubuh kaisar yang tersusun dari tulang-tulang pun hancur, sehingga tampak Wuching dan Yihu pun keluar dari situ. Para zombie pun hanya bisa menganga melihat hal tersebut. Biksu Tong pun langsung mendekat kepada Wukong. Ia langsung menenangkan Wukong karena saat ini kaisar telah mati. Akan tetapi tiba-tiba kesatria melihat Ki-9 mayat mulai keluar dari tubuh Wukong. Terlihat asap berwarna mengembus dari wajah Wukong dan perlahan-lahan tubuhnya melemas dan ambruk, guys. Wukong, teriak Biksu Tong. Tapi pandangannya langsung terpana ketika melihat sesosok tengkorak yang berusaha bangkit lagi. Sosok tersebut berkata, Bagus, bagus. Rakyatku telah bersekongkol untuk membunuhku. dan terlihat sang kaisar bisa bangkit lagi dengan wujud aslinya. Kalian memaksaku memakai tubuh asliku. Aku sungguh terkesan, yaitu wujud yang telah terkutuk oleh takdir. Seketika semuanya pun terpana melihat hal itu. Biksu Tong merasa kalau tubuh sang kaisar mengecil, tapi ki silumannya semakin meningkat. Dan baru kali ini sang kaisar menampakkan wujud aslinya kepada semuanya. Dan ia pun bersiap akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari tubuh yang terkutuk tersebut. Ki-9 mayat, Super Chest. Seketika keluar aura ki mayat dari berbagai arah dan berkumpul di tubuhnya, guys. Terlihat massa otot dari sang kaisar juga bertambah, dan ia mengatakan kalau ia tak peduli pada semua orang yang mengkhianatinya, dan ia akan membunuh semuanya dan bercita-cita akan membangun ulang kerajaannya. Ia pun langsung bersiap menyerang dan memutuskan kalau ia akan membunuh Biksu Tong terlebih dahulu dan langsung melesat ke arahnya. Seketika Biksu Tong langsung kaget, tapi untung saja Biksu Tong masih bisa menghindari tusukan pedang yang begitu cepat. Biksu Tong merasa setelah menyerap semua ki, monster tersebut menjadi jauh lebih mengerikan. Tetapi sang kaisar seketika langsung menyikut tubuh Biksu Tong hingga terjerembab keras menghantam dan merusak bangunan di bawah, guys. Dan selanjutnya yaitu giliran kesatria tengkorak. Sang kaisar langsung melesat ke arahnya, tapi di situ kesatria tengkorak sudah bersiap menunggu waktu yang tepat untuk juga menyerang sang kaisar saat sang kaisar menyerang. Dan terlihat sang kaisar sudah berada di dekatnya, dan menyadari kedatangan sang kaisar, kesatria tengkorak pun langsung melayangkan tebasan ke arah sang kaisar. Akan tetapi kosong, guys. Tak disangka sang kaisar bisa menghilang dengan begitu cepat, dan blar, terlalu lambat. Seketika tebasan kaisar yang begitu dahsyat langsung menghancurkan seluruh tubuh kesatria tengkorak, guys. Sungguh mengerikan. Dan melihat sang kesatria sudah tak berdaya, ia langsung menancapkan pedangnya ke tubuh sang kesatria dan langsung membunuhnya, guys. Membunuh para pengkhianat dengan tanganku sendiri ternyata menyenangkan. Aku ingin kesenangan seperti ini lagi. Kesatria tengkorak membayangkan cerita tentang masa lalunya dengan putri tengkorak, yaitu di dalam wilayah kerajaan tengkorak putih, tepatnya berada di makam bawah tanah. Di situ terdapat api arwah terbang yang menghasilkan siluman tengkorak putih baru, termasuk melahirkan dua orang pemuda kesatria tengkorak dan putri tengkorak. Dan karena mereka berdua tak punya orang tua, di situ paman Big Bone menjelaskan kalau mereka boleh memanggil kaisar sebagai ayah, dan sebagai perwujudan siluman tengkorak, maka mereka berdua harus tunduk dan patuh terhadap kerajaan tengkorak putih. Dan paman Big Bone lah yang membantu merawat mereka berdua hingga dewasa. Akan tetapi lambat laun mereka berdua merasa kalau kerajaan tersebut seperti penjara. Kaisar yang tak pernah melupakan dendamnya selalu melampiaskannya kepada warga kerajaan tengkorak putih. Tiap malam ia seenaknya sendiri menyiksa dan mempermalukan para warga siluman tengkorak. Bahkan mereka tak punya pilihan, mereka dicabik-cabik lalu dibangkitkan lagi hingga mereka jadi terbiasa, guys. Dan kesatria dan putri Yingzi mereka sebenarnya sepasang. Hingga suatu hari rombongan Biksu Tong datang, dan di saat itulah kesatria tengkorak baru sadar kalau Yingzi tak menyukai kesatria. Terlihat di setiap kesempatan putri tengkorak selalu bercerita tentang Biksu Tong. Dia ingin selalu berada di dekatnya. Akan tetapi kesatria mengatakan kalau putri dan Biksu Tong berasal dari dunia yang berbeda, dan ia menyarankan agar putri melupakan Biksu Tong karena ayah tak akan senang mendengar ini. Mendengar hal itu, sang putri pun kesal karena ia ingin mengendalikan takdirnya sendiri tanpa paksaan kaisar tengkorak. Dan ia segera menyuruh kesatria segera pergi dari situ, dan ia memperingatkan jangan sampai menceritakannya kepada kaisar. Sungguh putri yang malang, mengejar kebahagiaan yang tak akan teraih, berjuang demi takdirnya sendiri. Tapi scene beralih di masa saat ini, di mana kesatria tengkorak yang tubuhnya dihancurkan oleh sang kaisar. Kesatria tengkorak putih,
teriak Putri Tengkorak. Dan krak, terlihat pedang Kaisar benar-benar menghancurkan tubuh Satria Tengkorak Putih. Dan dengan aura yang sangat mengerikan, Kaisar Tengkorak mengancam bahwa siapa saja yang melawannya pasti akan berakhir seperti ini. Xiaoyu, Bailang, dan Patkai pun tampak ketakutan, dan Patkai merasa hanya kakak Wukonglah yang sebanding dengan sang Kaisar. Dan tiba-tiba Kaisar pun mengeluarkan ki mayat lagi. Terlihat ki tersebut dialirkan kepada para zombie, dan seketika zombie-zombie tersebut menjadi tambah menggila dan tambah brutal menyerang mereka guys. Dan terlihat Putri Tengkorak Putih sangat geram. Ia berteriak walaupun ia mati, ia tak akan tunduk. Dan ia mengeluarkan kekuatannya lagi, yaitu tangan tulang raksasa yang siap mencengkeram Kaisar. Tetapi dengan mudah sang Kaisar bisa menghancurkan jurus dari sang putri guys. Dan ia pun melesat mendekat kepada putri, dan duar, ia langsung memukul sang putri dengan sangat keras hingga sang putri jatuh ke tanah dengan keras. Melihat hal itu, paman-paman Tengkorak pun sangat geram. Mereka langsung memperingatkan Kaisar jangan menyakiti Yingzin. Paman Big Bang mengatakan kalau Yingzin berkhianat karena memang sudah tak ada pilihan. Begitu juga para siluman Tengkorak Putih yang sudah lama disiksa oleh Kaisar. Kalian semua tak berhak mengeluh. Aku adalah sang Kaisar. Aku bisa memperlakukan kalian semauku. Yang harus kalian lakukan hanyalah menerimanya. Salah, kami punya kehidupan kami sendiri. Kami ini bebas. Paman Big Bone langsung melompat dan menyerang Kaisar dengan pedangnya. Tapi tebasan tersebut dengan mudah dapat ditangkis oleh Kaisar. Tetapi kedua paman yang lain pun segera ikut menyerang bersama-sama guys. Kami akan berjuang sampai mati, teriak mereka. Akan tetapi terlihat Kaisar dapat menahan serangan mereka bertiga. Dan tebasan yang kejam dan cepat tersebut membuat paman-paman Tengkorak langsung terbunuh guys. Dan sang Kaisar pun langsung mendekat kepada sang putri. Dan krak, dengan tega ia memenggal kepala Tuan Putri guys, dan memegang kepala Tuan Putri di tangan kirinya. Dan sang Kaisar mengatakan kalau ia akan mengajari putri lagi bagaimana patuh padanya dan menghiburnya dan menyenangkannya. Dan dengan tegas sang putri berkata, kau tak lebih baik dariku Kaisar. Selain menyiksa orang lain, tak bisakah kau menemukan arti hidup? Kau tak akan menyebabkan rasa sakit lagi padaku, ujar Tuan Putri. Dan tiba-tiba Kaisar Tengkorak merasakan hal yang buruk. Dan terlihat dari belakang agak kejauhan cahaya yang sangat terang sekali. Dan ternyata itu adalah Biksu Tong yang merilis mantra pelindung penelan iblis. Terlihat ia duduk bersila dan melayang dikelilingi oleh cahaya emas yang sangat terang. Dan tampaknya hal itu membuat para zombie kesakitan guys. Kaisar Tengkorak Putih, kau adalah sumber dari semua penderitaan ini. Terimalah mantra pemurnianku ini. Carilah kebebasan bagi dirimu sendiri dan rakyatmu, ucap Biksu Tong. Terlihat Kaisar Tengkorak pun kagum dengan mantra tersebut, karena mantra tersebut sangat terkenal untuk menahan arwah jahat. Dan Biksu Tong mengatakan kalau memang mantra tersebut sangat efektif melawan musuh dengan hati yang kelam. Akan tetapi sang Kaisar pun tak gentar. Ia pun langsung melompat menuju ke arah Biksu Tong, dan ia pun sangat yakin kalau mantra tersebut tak akan bisa mengekangnya. Dan dengan cepat ia sudah berada dekat dengan Biksu Tong dan langsung menghunuskan pedangnya. Matilah. Dan tiba-tiba makblar, terlihat Kaisar tersebut tersambar oleh petir yang luar biasa. Seketika muncullah sosok naga yang berwarna hitam. Dan siapa lagi kalau bukan Auswe. Auswe, kemana saja kau ini? Tanya Biksu Tong. Dan Auswe langsung menjelaskan kalau ia tak bermalas-malasan, malahan yang dialaminya cukup menegangkan. Yaitu pada saat itu ia tergigit oleh bocil siluman Tengkorak, sehingga ia pun langsung merasa kalau ia sudah terinfeksi oleh ki mayat. Dan hal itu membuat Auswe kebingungan. Dan tiba-tiba ada sesuatu barang yang terlempar di depannya, dan itu adalah obat penawar racun ki mayat. Sempat ia kebingungan dari mana barang tersebut berasal, dan segera ia pun langsung memakainya. Akan tetapi Auswe menjelaskan kalau ia tetap butuh waktu untuk menghilangkan ki mayat dari dirinya. Oke, cukup bicaranya. Tolong tahan Kaisar Tengkorak Putih untukku, ujar Biksu Tong. Dan ternyata Kaisar Tengkorak sudah berada di atas Auswe guys. Dan dengan sangat percaya diri ia akan menghabisi siluman naga di bawahnya. Dan dengan cepat Auswe bisa menghindari tebasan pedang dari sang Kaisar. Biksu Tong di situ kemudian berkata, Auswe, akan kulemahkan dia dengan mantraku. Jangan takut, majulah. Dari tadi aku memang tak takut, jawab Auswe tak terima. Dan Auswe pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Kaisar. Thunder Strike, jadilah abu.
Akan tetapi bukannya jadi abu, sang kaisar malah dengan mudah mementahkan serangan dari Aoswe. Dan tiba-tiba ia pun sudah berada di dekat Aoswe. Dan Mak Duar, ia langsung memukul kepala Aoswe dengan keras hingga Aoswe terjerembab dengan keras. Bukannya kau tadi bilang akan melemahkannya? Tan San Zhang, dasar pembohong, teriak Aoswe. Dan diperlihatkan dari kejauhan ada sosok yang mengintip keributan tersebut. Ia bertanya apakah Aoswe saat ini dalam bahaya. Dan sang kaisar pun terus menyerang Aoswe terus menerus. Dan dengan susah payah Aoswe menghindarinya. Tapi lama-kelamaan Aoswe tampaknya merasa tak sanggup lagi. Dan ia berteriak kepada gurunya untuk mencari orang lain saja untuk membantunya. Dan tiba-tiba Biksu Tong di situ berteriak, "Wukong, kenapa kau masih belum bangun? Aku sudah merapal cukup lama untuk menghilangkan ki mayat dari tubuhmu." Seketika ada guncangan yang hebat dari bawah dan muncullah sosok kera raksasa yang kejam. Dan siapa lagi kalau bukan Sun Wukong. Ia pun berkata, "Santai guru, aku hanya ketiduran sebentar." dan seketika Wukong langsung mencengkeram Kaisar Tengkorak dengan tangannya. Di sisi lain terlihat tiba-tiba tubuh kesatria tengkorak yang telah hancur perlahan-lahan bersatu kembali. Ia berkata kalau masih belum waktunya baginya untuk mati. Ia pun memanggil Ki Mayat 9. Dan ketika melihat kepala Tuan Putri yang telah terlepas dari tubuhnya, ia berkata, "Tuan Putri masih belum bebas. Dia masih membutuhkanku. Berikan aku waktu sedikit lagi." Dan dengan susah payah, kesatria tengkorak pun berusaha mati-matian untuk bangkit. Dan ia pun mengeluarkan jurusnya lagi, yaitu pedang iblis mata air kuning. Dan tampaknya ia pun bersiap untuk bertarung lagi. Terlihat Wukong pun menggenggam tubuh Kaisar Tengkorak tepat di depan wajahnya dan berteriak, "Aku, Sun Wukong, telah kembali. Aku sudah ceroboh hingga tertusuk dirimu. Kau sudah membuatku pingsan cukup lama, brengsek." Kaisar Tengkorak sangat heran karena harusnya Wukong tertahan oleh Ki Mayat 9 tubuhnya. Tetapi Bailang menyebutkan itu karena mantra dari gurunya. Selain menahan arwah jahat, tetapi tujuan aslinya sebenarnya adalah mengeluarkan Ki Mayat dari Wukong. Terlihat Biksu Tong pun memperingatkan Wukong agar jangan sampai terkena pedangnya lagi biar tak terinfeksi. Terlihat Wukong pun geram dengan sang kaisar. Ia pun melepaskannya dari genggamannya. Bersamaan dengan itu, tangan kiri Wukong berayun untuk ancang-ancang dan Tepukan monyet. Mak Duar, sang kaisar langsung terlempar sangat jauh sekali guys. Terlihat Wukong pun menguap tanda kantuk. Tapi ia pun langsung ingin segera menyelesaikan pertarungan ini dulu. Ia pun langsung mengeluarkan jurus tubuh emas. Seketika badannya pun menjadi kecil lagi, akan tetapi berubah menjadi emas. Dan ia pun segera bersiap untuk menghajar sang Kaisar Tengkorak guys. Dan di sisi lain Kaisar Tengkorak juga masih bisa bangkit dan segera menuju Wukong. Dan Duar, mereka pun langsung baku hantam dengan sengit. Di situ sang Kaisar merasa walaupun saat ini Wukong belum menyerap ki penuh, tapi sang Kaisar merasakan kekuatan Wukong sudah teramat besar sekali. Dan ia pun semakin tertantang berduel dengan Wukong. Hingga akhirnya ia pun mengeluarkan jurus tusukan pedang Gunung Kuning. Seketika muncul banyak sekali pedang-pedang yang akan menusuk Wukong. Dan tang tang tang, dengan mudah Wukong menghancurkan pedang-pedang yang menyerangnya guys. Walaupun pedang-pedang tersebut mengenai tubuh Wukong, tapi seketika langsung patah oleh tubuh emas Wukong. Dan dengan bangga Wukong berkata, "Ki pedangmu terasa seperti gigitan nyamuk. Kau takkan bisa menusuk tubuh emas ini. Sekarang rasakan pukulan tongkatku, Mak Diang." Seketika sang kaisar langsung terpental guys. Ia pun merasa bahwa serangan Wukong benar-benar kuat sekali. Di sisi lain tampak Wukong pun akan segera mengeluarkan jurusnya untuk segera menyelesaikan pertarungan ini, karena tubuh emasnya tidak bisa bertahan lama-lama. Dan Wukong pun mengeluarkan jurus Raja Siluman Kera, yaitu perubahan wujud tanpa batas alias Kage Bunshin. Berubah. Seketika tubuh Wukong menjadi banyak sekali, dan mereka semua langsung menyerbu Kaisar Tengkorak dengan masing-masing tongkat emasnya guys. Dan pang peng pong peng pong peng pang, Duar, dan krak. Terlihat serangan terakhir Wukong berhasil memenggal kepala sang Kaisar Tengkorak guys. Terlihat Biksu Tong, Bailang, dan Patkai pun terpana melihat kekuatan Wukong. Mentang-mentang sudah menang, Patkai berkata, "Kakak, kerja bagus. Sekarang aku akan membantumu." Dasar babi kepet emang ya guys. Akan tetapi tiba-tiba Wukong merasa Ki
siluman sang kaisar tengkorak tidak berkurang. Dan ternyata benar, seketika tubuh kaisar tengkorak masih bisa bergerak dan langsung mencekik leher Wukong guys. Sehingga hal itu membuat Wukong kaget. Tak disangka tanpa kepala ia masih bergerak seperti itu. Dan sang kaisar pun langsung menghentakkan kepala Wukong ke tanah guys. Terlihat Wukong pun geram campur heran, siluman macam apa ini? Bahkan kepalanya sudah dihancurkan menjadi berkeping-keping, akan tetapi masih hidup. Dengan bangga sang kaisar mengatakan kalau dia itu abadi, dan jika ada yang menentangnya, matilah, hahaha, akan kuberikan kau hadiah kematian. Tapi tiba-tiba terdengar ada yang menyela sang kaisar. Ia berkata, ayah, kau terlalu angkuh. Sebenarnya sangat mudah untuk mengalahkanmu. Dan ternyata itu adalah kesatria tengkorak guys. Dia mengatakan kalau sang kaisar hanya mengandalkan Kimayat 9 tempat untuk menjadi abadi. Dan kemampuan pedang mata air kuning sang kesatria memiliki kemampuan untuk menyegel kemampuan kaisar yang bisa menyerap ki tersebut. Ayah, kita sama-sama mati di lembah 9 tempat, teriak sang kesatria sambil menghunuskan pedangnya ke arah kaisar. Dan jelek, sekarang waktunya bagi kita untuk pulang, teriak sang kesatria. Melihat hal itu, sang kaisar pun sangat terkejut dan heran mengapa sang kesatria masih bisa hidup lagi. Dan duar, tampaknya serangan barusan merupakan serangan terkuat dari sang kesatria tengkorak. Namun tiba-tiba putri tengkorak pun merasakan setelah serangan tersebut jiwa siluman dari sang kesatria menghilang. Dan benar saja, perlahan-lahan tubuh kesatria pun menghilang guys. Dan di akhir hidupnya sang kesatria berkata, Tuan putri, ini bukanlah akhirnya, aku akan masih terus melindungimu. Dan seketika tubuh sang kesatria benar-benar menghilang guys. Dan tiba-tiba Biksu Tong pun sudah berada di samping kaisar tengkorak putih, dan ia pun langsung memprovokasi kaisar. Biksu Tong mengatakan kalau kaisar pasti tak menduga akan kalah dari sang kesatria. Ia pun juga terang-terangan memuji kesatria tengkorak di depan sang kaisar, bahwa walaupun Biksu Tong baru kenal beberapa hari, tapi sudah terlihat tekad kesatria luar biasa dari diri seorang kesatria. Bahkan keinginan terakhirnya juga telah berhasil, yaitu menyegel kemampuan sang kaisar untuk menyerap ki. Dan itu sudah cukup. Dan biasanya siluman dengan tipe bisa menyerap ki seperti kaisar di wujud normalnya tak begitu menakutkan. Wahai kaisar tengkorak putih, sayangnya ini adalah akhir bagimu, ucap Biksu Tong. Mendengar hal itu, sang kaisar pun jadi geram dan ingin segera membunuh Biksu Tong. Memang kenapa kalau kalian berhasil menusukku? Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Ucap kaisar percaya diri. Percuma saja kaisar tengkorak putih, kau hanyalah kegagalan lelucon, ucap Biksu Tong. Dan ketika sang kaisar ingin mencabut pedang di perutnya, tiba-tiba ia pun tak bisa mencabutnya guys. Dan dengan cepat Biksu Tong pun langsung memukul tangan sang kaisar agar pedang di tangannya terlepas. Kau akan dihukum kaisar, ucap Biksu Tong sambil menendang pedang kaisar ke arah Wukong dan mengatakan kalau inilah kelemahan kaisar yang sebenarnya. Terlihat kaisar pun kaget. Tidak, Wukong pun langsung dengan cepat melompat. Dan kalau begitu aku tak akan segan-segan. Krak. Seketika Wukong langsung memukul pedang sang kaisar dengan keras hingga patah guys. Dan bersamaan dengan itu terlihat aura ki yang keluar dari tubuh kaisar tengkorak. Tak disangka sang kaisar pun kalah seperti ini. Ia pun langsung terbayang masa lalunya yang selalu menang, pedangnya yang telah membunuh begitu banyak musuh, dan jutaan orang yang telah tunduk kepadanya. Hingga ia pun menjadi kaisar kuno. Ia masih tak percaya dengan kekalahan ini, dan perlahan-lahan tubuhnya pun hancur. Dan di akhir hayatnya ia masih saja menyebut, aku adalah sang kaisar kuno, hahaha. Dan bersama dengan itu pedang sang kaisar yang berada di tanah pun berangsur-angsur juga musnah guys. Dan ternyata dugaan Biksu Tong memang benar, pedang sang kaisar penuh dengan kebencian, sehingga disitulah tempat berkumpulnya Kimayat 9. Dan di sisi lain Bailang pun lagi disibukkan oleh serbuan dari para zombie. Tapi tiba-tiba zombie-zombie tersebut berubah menjadi manusia biasa lagi dan menjadi normal lagi guys. Hingga akhirnya semuanya sadar kalau semua itu dikendalikan oleh kaisar tengkorak putih yang saat ini sudah mati. Di situ Bailang pun menjadi lega dan bersyukur semuanya menjadi baik-baik saja seperti semula. Dan terlihat awan Kimayat yang pekat juga mulai hilang, dan suasana pun perlahan-lahan mulai lebih cerah. Di sisi lain terlihat Biksu Tong pun segera menghampiri putri tengkorak putih yang tinggal kepalanya saja. Putri pun mengatakan kalau ia tidak baik-baik saja dan melarang Biksu Tong untuk memandangnya. Biksu Tong pun segera menyuruh orang-orang untuk segera membawa kepala sang putri ke makam, karena setelah nanti sang putri menyerap Kimayat selama beberapa waktu, maka ia akan bisa pulih kembali.
Terlihat sang putri pun meneteskan air mata. Ia menyesal selama ini tak menghargai sang kesatria yang selalu berkorban untuk dirinya. Dan Biksu Tong pun memberi semangat kepada Tuan Putri agar tetap hidup karena banyak warga yang mencintainya. Sehingga di situ Wukong pun menilai kalau pantas saja Biksu Tong sangat terkenal di antara siluman wanita di jalur iblis. Itu mungkin karena kepeduliannya seperti ini. Dan si mata keranjang Patkai pun di situ malah menawarkan diri untuk merawat sang putri. Sehingga hal itu langsung membuat Auswe menghembuskan nafasnya. Hadeh. Dan Biksu Tong pun segera mengajak rombongannya untuk segera pergi karena para warga di situ terlihat masih curiga dengan mereka setelah kematian sang kaisar. Dan Bailang pun segera memeriksa saudara-saudaranya yang terluka dan mengemasi barang-barangnya. Dan tiba-tiba, dong, terlihat batu kecil terlempar ke arah kepala Auswe guys. Sehingga hal itu membuat Auswe marah-marah. Hingga akhirnya ia pun melihat dari mana lemparan batu tersebut berasal. Dan ternyata itu berasal dari sosok Garuda raksasa yang saat ini menjelma menjadi Garuda kecil dan imut. Ia berkata, "Kau harusnya lebih sopan padaku. Apa kau sudah lupa? Aku yang menyembuhkan racunmu. Aku mengejutkanmu kan, Auswe?" Lanjut sang Garuda kecil sambil memperkenalkan diri kalau namanya adalah Yiwanci, yang artinya adalah panjang 10.000 kaki atau sekitar 3.000 meter guys. Dan ia adalah makhluk yang tergolong predator alami yang memangsa bangsa naga yang pernah diperlihatkan di Shingji season 3, yaitu Garuda raksasa. Auswe pun di situ heran karena mustahil sosok Garuda kok kecil seperti itu dan beda dengan yang pernah Auswe lihat. Begitupun juga dengan yang lain pun juga tampak keheranan. Dan Garuda tersebut berkata kalau janganlah takut, walau mereka adalah musuh sudah dari dulu sekali, tetapi hanya sebagian kecil Garuda di bawah Yibaichi yang memakan naga. Sedangkan dia malah suka dengan naga. Dan naga kuno adalah kakeknya. Naga kuno? Kakek monster galak itu? Tanya Auswe. Dengan tertawa, Garuda tersebut membenarkan. Dan karena ia adalah cucu dari kakek naga, maka otomatis posisinya lebih tinggi dari hierarki Auswe. "Suwe-suwe kecil, kau boleh panggil aku kakak Garuda," ucap sang Garuda. Dijelaskan kalau suwe-suwe itu adalah panggilan untuk bayi guys. Dan Garuda tersebut menjelaskan kalau ia saat ini memang sedang mencari Auswe karena ada beberapa perubahan di dunia yang harus diketahui oleh Auswe. Semuanya pun heran mendengarnya karena kedengarannya serius banget guys. Dan lanjut Garuda menjelaskan kalau kakek sudah menceritakan soal Auswe yang terbuang dari bangsa naga. Dan ia bertanya apakah Auswe masih peduli dengan keluarganya sendiri. "Ayahmu Raja Naga Laut Timur telah meninggal," ucap sang Garuda. "Bangsa naga sudah tamat. Hampir seluruh 3.000 bangsa naga sudah tunduk pada surga kegelapan. Para warga bangsa naga yang malang telah menjadi budak. Selain bangsa naga, bangsa luar juga mulai berubah. Dan di sisi lain, bangsa Asura dan Dewa mulai berperang lagi. Dan yang paling merepotkan dari semua, kali ini tanpa kekuatan para dewa untuk mempertahankan keseimbangan dunia ini. Dunia telah diselimuti oleh bayang gelap. Mereka telah mendapatkan darah naga dan bertambah kuat. Itu saja, pesan selesai," teriak sang Garuda. Mendengar hal itu semuanya pun terlihat khawatir. Dan tiba-tiba Garuda pun melesat cepat mendekat kepada Auswe. "Suwe-suwe kecil, mau dengar sesuatu yang lebih seru?" "Berhentilah memanggilku suwe-suwe kecil," teriak Auswe. Terlihat ia pun menyerahkan bulu Garuda kepada Auswe. Dan itu adalah bukti dari seorang kesatria bangsa naga milik Aojiao. Dan itu adalah simbol kejayaan. Bangsa naga akan membawa itu hingga ke makam mereka. Dan Auswe pun segera bertanya tentang keadaan Aojiao saat ini. Dan Garuda pun bercerita, "Aku suka naga, jadi aku selalu memperhatikan takdir mereka. Dan soal kakakmu," ucapnya. Ia pun akan bercerita tentang Aojiao kepada Auswe. Dan diperlihatkan kalau saat ini Pangeran Naga Aojiao menghadap ke kerajaan Naga Laut Utara. Saat ditanya Naga Utara, Aojiao pun yakin kalau pastilah Naga Utara tahu maksud kedatangannya. Namun ia pun menjelaskan kembali kalau saat ini Raja Naga Laut Selatan bekerja sama dengan surga kegelapan membunuh ayahnya yaitu Naga Kuno Timur. Dan ia meminta kerjasama kepada Raja Laut Utara dan Raja Naga yang hadir di situ untuk menghadapi masalah tersebut. Tapi di situ Raja Utara menyarankan kalau kasus tersebut untuk diserahkan saja pada pengadilan. Tapi Aojiao menjawab kalau pengadilan pasti sudah tercemar karena memang mereka dikendalikan oleh Raja Laut Selatan dan sekutunya sejak lama. Dan Aojiao menjelaskan lagi kalau bukan soal Laut Timur, tapi ini soal seluruh bangsa naga. Laut Selatan saat ini adalah kekuatan serangan utama Dewa Kegelapan, dan jika itu berhasil maka seluruh bangsa naga harus tunduk pada surga kegelapan dan tak ada pilihan lagi kecuali melawannya.
Akan tetapi Raja Utara tampaknya tidak langsung menyetujui kerjasama Ao Jiao, dan ia masih akan memikirkannya dan menyuruh Ao Jiao untuk pulang dahulu. Saat berjalan keluar, terlihat mereka pun berbincang-bincang dan ngobrol apa yang ada di pikiran Raja Utara yang tak langsung menyetujuinya. Dijelaskan kalau kekuatan Raja Naga Utara sangat kuat dan punya benteng yang sangat perkasa sehingga tak takut akan musuh apapun. Dan di situ Ao Jiao memprediksi kalau sepertinya Raja Utara mau melihat reaksi Ao Jiao dan kawan-kawan dahulu, baru dia mau bertindak. Tampaknya Raja Utara akan bergabung ketika mereka unggul, guys. Dan tiba-tiba ada yang menyahut dari belakang, "Tunggu, biarkan aku bergabung dengan kalian," katanya. Dan ternyata dia adalah putri tertua dari Raja Naga Laut Utara, dan ia mau bertarung demi seluruh bangsa naga. Tampak Ao Jiao pun agak tak percaya karena pertarungan kali ini sangatlah berisiko. Akan tetapi sang putri pun ngeyel dan ia mengaku kalau ia adalah sang ksatria dan lebih kuat dari Ao Jiao dan kawan-kawan. Terlihat Ao Jiao dan kawan-kawan pun berembuk sebentar, dan dengan tertawa mereka pun akhirnya menyetujuinya, guys. "Tapi aku tak akan melindungimu," ujar Ao Jiao. "Aku memang tak mengharapkan itu," ujar putri tersebut. Dan mereka pun segera menuju ke benteng utama Laut Timur, guys. Scene kemudian beralih di kerajaan Naga Sungai Putih. Di situ terlihat Raja Naga Selatan bersama dengan Dewa Kegelapan membantai naga yang lain karena tak nurut. "Laut Selatan, kau akan membawa kepunahan bangsa naga," teriak Raja Sungai Putih. "Tidak, dengan tetap melawan, kaulah yang akan membawa kepunahan bangsa naga," jawab Raja Naga Selatan. Dan dengan sok ramah, Raja Selatan pun dengan senang memperkenalkan para Dewa Kegelapan di belakangnya. Ia mengatakan kalau mereka kesini punya niat baik, dan ia merayu agar alangkah baiknya kalau mereka semua duduk bersama. Tetapi karena Raja Sungai Putih tadi sempat melawan, Raja Selatan pun memberi peringatan terakhir kalinya kepada Raja Naga Sungai Putih. Dan dengan terpaksa, akhirnya Raja Sungai Putih pun nurut dan ikut bergabung, guys. Dan ia mengingatkan lagi kalau janji Raja Selatan haruslah ditepati. Entah janji apaan tuh, guys. "Aku selalu menepati kata-kataku," ucap Naga Selatan. Dan dengan bahagia ia pun berpidato di depan mereka, dan ia melirik kepada Ao Yilong dan berkata, "Satu lagi bangsa naga sudah menyerah." "Hehe, ini berjalan lancar," jawab Ao Yilong licik. Dan ia pun menjelaskan kalau sekarang ini Ao Jiao mencoba membuat persatuan dengan naga lain, dan itu konyol sekali menurutnya. Dengan yakin Raja Selatan menjawab kalau hal tersebut percuma karena berapa banyak naga yang berani melawannya. Dan ia pun melapor kepada teman-teman kegelapan kalau kesuksesan Istana Naga Surgawi sudah berada di depan mata. Tapi Raja Selatan juga lapor kalau masih ada satu rintangan lagi, dan itu adalah Laut Timur. Dan Jenderal Kegelapan Tian Daoxing di situ langsung mengatakan, "Aku sendiri yang akan membereskannya." Scene beralih di camp utama Laut Timur. Mereka bersorak-sorai melihat kedatangan raja barunya kembali, yaitu Ao Jiao. Akan tetapi kepulangan tersebut membawa kabar yang kurang mengenakan, bahwa Ao Jiao telah menemui beberapa raja naga. Akan tetapi hanya 3 yang setuju untuk bergabung, dan tampaknya mereka harus membuat rencana yang lebih baik. Dan malam pun semakin larut. Terlihat di situ ternyata ada Ao Ling, guys, yaitu kekasih Ao Sui yang montok itu loh. Hehe. Diam-diam ia pun memperhatikan Ao Jiao yang lagi merenung sendiri. Hingga akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menemui sang raja naga timur tersebut, guys. Dan mereka pun berbincang-bincang dengan ditemani kopi dan suasana api unggun yang menghangatkan mereka. Ao Jiao bercerita kalau dari dulu sejak ia lulus dari Akademi Naga, ia sudah memikirkan rencana untuk mengalahkan Laut Selatan, yang memang itu adalah kerajaan Ao Ling berasal. "Kau pasti tak suka," ujar Ao Jiao. Akan tetapi di situ Ao Ling mencurahkan isi hatinya kalau dari dulu ia hanyalah alat di mata ayah dan saudara-saudaranya, dan mereka mengorbankan siapapun demi keuntungan mereka sendiri. Hingga akhirnya ia pun kabur dari jalur iblis, dan Ao Ling malah berterima kasih kepada Ao Jiao karena telah merekrutnya. Dan ia bertekad akan melawan ayah dan saudara-saudaranya bersama dengan Ao Jiao. Dan tiba-tiba Ao Jiao pun menggojlok hubungannya dengan Ao Sui. Teringat saat Ao Sui didakwa hukuman mati. Sebenarnya saat itu Ao Jiao ingin menolong adiknya tersebut, tapi pada saat itu Ao Jiao memang orang yang tidak cukup berani bertindak di luar kebiasaan. Mengingat hal tersebut membuat Ao Jiao menyesal, dan ia berterima kasih kepada Ao Ling yang telah menyelamatkan Ao Sui. Dan tiba-tiba ia pun menyerahkan sesuatu kepada Ao Ling. Terlihat itu adalah bulu Garuda kehormatan. "Setelah aku mati, berikan ini pada Ao Sui.
dialah satu-satunya pewaris tahta selanjutnya, ucap Aojiao. Dan setelah itu, Aosue akan menjadi Raja Naga Laut Timur yang baru, dan pedang besar Raja Naga milik Aojiao pun nantinya juga akan jadi milik Aosue. Melihat hal itu, Aoling pun jadi khawatir dan bertanya-tanya mengapa Aojiao melakukan hal ini. Dan tiba-tiba dari atas terlihat kembang api yang meledak, menandakan kalau saat ini ada sesuatu yang gawat. Seketika ada prajurit yang melapor kepada Aojiao bahwa ada keanehan dari atas gunung, dan mungkin ini adalah serangan malam. Dan trompet pun segera dibunyikan, serta Aojiao segera menyuruh semua kesatria agar segera waspada. Hingga akhirnya mereka pun mengetahui kalau ada sesuatu yang akan datang dari gunung, guys. Awalnya mereka mengira kalau itu orang-orang dari Laut Selatan, akan tetapi mereka pun merasa aneh karena tekanan tersebut bukan berasal dari naga, guys. Dan dengan cepat Aojiao pun langsung menembakkan panah api cahaya ke atas agar mereka mengetahui apa itu yang menuju ke sini. Dan tak disangka mereka melihat makhluk-makhluk besar berwarna biru serta 3 jenderal kegelapan yang ikut serta di situ. Dan sambil mencabut pedangnya dari tanah, Aojiao berkata, "Akhirnya aku bertemu dengan kalian, dewa peminum darah yang banyak diceritakan. Satria Naga, bersiaplah untuk menghadapi musuh," teriak Aojiao. Melihat hal itu, Tian Daoxing hanya tersenyum kecil dan berkata, "Naga sombong, kau akan jadi hewan peliharaan." Seketika pasukan kegelapan pun berlari dan melompat ke arah camp utama Laut Timur, guys. Dan giant-giant tersebut dengan brutal langsung menyerang dan menerjang ke dalam camp, sehingga hal itu membuat para naga kocar-kacir, guys. Dan ini sangatlah buruk. Hanya sebentar saja formasi Satria Laut Timur dibuat hancur. Dan di tengah-tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba dari belakang muncul puluhan pasukan hitam. Serangan utama menggunakan giant dari Rawa Timur, disusul dengan pasukan kegelapan yang banyak sekali di belakangnya. Serangan tersebut benar-benar mengerikan, guys. Dengan brutal mereka menghancurkan camp-camp yang berdiri di situ dan menyapu para prajurit naga. Di sisi lain terlihat Aojiao juga sangat sibuk melawan para pasukan kegelapan. Ia pun dibuat kewalahan dengan serangan dewa kegelapan yang secepat kilat. Ditambah lagi mereka diserang saat tanpa melakukan persiapan sedikit pun. Dan dari atas tiba-tiba muncul seseorang dengan aura yang kuat yang langsung menyerang Aojiao dan duar. Untung saja Aojiao bisa cepat-cepat menghindar, dan ternyata itu adalah Tian Daoxing. Ia ingin segera menghabisi Aojiao agar 3000 bangsa naga tak punya kekuatan lagi untuk melawan. Mendengar hal itu, Aojiao pun geram dan ia langsung mencoba untuk menyerang Tian Daoxing dengan sekuat tenaga. Dan jelep, pedang naga jumbo tersebut berhasil menusuk tubuh Tian Daoxing dengan telak. Akan tetapi terlihat Tian Dao tak merasakan sakit sedikit pun, dan tampaknya ia sengaja menahan pedang Aojiao dengan tubuhnya. Terlihat Aojiao pun kaget dengan dewa kegelapan abadi tersebut. Dan tiba-tiba dari belakang muncul De Guangxing yang langsung memegang tanduk naga milik Aojiao dan mencekiknya, guys. Dan tak hanya itu, tiba-tiba muncul lagi Jenderal Gelap De Saxing yang juga tak mau ketinggalan. Ia langsung memukul dengan kedua tangannya dengan keras tepat ke mata Aojiao. Dan Aojiao langsung berteriak kesakitan. Di sisi lain terlihat para prajurit naga pun tampak sudah tak bisa bertahan lagi. Aoling di situ yang mendengar suara keras dari Aojiao membuat ia juga sangat khawatir. Akan tetapi tiba-tiba blar, muncullah giant Rawa Timur tepat di dekat Aoling dan siap untuk menerkam Aoling, guys. Aoling pun langsung kaget, akan tetapi ia tak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan dengan ketakutan ia pun cuma bisa memejamkan matanya dan duar. Scene kemudian beralih. Aoling yang baru sadar dari pingsannya, tiba-tiba ia pun merasakan keanehan yang terjadi pada tubuhnya. Dan benar saja, akhirnya ia pun menyadari kalau tanduk naganya sudah terpotong, guys. Seketika ia pun langsung berteriak dan menangis atas kekejaman pasukan kegelapan. Dan terlihat ia pun sekarang berada di kurungan bersama naga yang lain. Hingga akhirnya ia pun menyadari kalau saat ini bangsa naga telah kalah dan camp juga sudah dikuasai oleh pasukan kegelapan. Dijelaskan kalau tanduk adalah segalanya bagi naga. Tanpa tanduk maka naga akan kehilangan instingnya. Dan dewa kegelapan tampaknya tahu akan hal ini, sehingga mereka ingin para naga menjadi tawanan yang tak berdaya. Terlihat Aoling pun di situ sangat sedih. Ia pun berpikiran kenapa para dewa terkutuk tersebut tak membunuhnya saja. Dan ia bertanya-tanya mereka akan dibawa kemana oleh mereka. Dan tiba-tiba, "Shh, adik Aoling,
Auling pun langsung kaget dan melihat ke atas. Dan ternyata itu adalah sang Garuda guys. Ia berkata kalau dulu ia pernah merawat Auling. Jadi saat itu, saat Auling tertangkap oleh Garuda raksasa di atas bukit ketika bersama Aoswe, dan ternyata dialah yang menyuruh Garuda raksasa untuk melepaskan Auling dan meninggalkannya pada kakek naga kuno. Dan ia pun memperkenalkan diri kalau dia adalah cucu dari kakek naga kuno dan merupakan yang terakhir dari spesies kuno atau semacam itu. Dan ia sebenarnya menyusup ke dunia ini hanya untuk bermain, karena ia sangat penasaran dengan perubahan di antara bangsa naga, dan ia mencari tahu akan hal itu. Mendengar semua hal itu, Auling pun segera meminta bantuan agar kakek naga kuno bisa membantu bangsa naga saat ini. Akan tetapi, sang Garuda menjelaskan kalau naga kuno tak peduli dengan naga masa kini dan tubuhnya juga tak cocok dengan udara di bumi. Dan sang Garuda mengatakan kepada Auling, kalian harus mengandalkan diri kalian sendiri. Dan ia menjelaskan kalau satu-satunya naga yang ia kenal hanyalah Auling dan Aoswe. Mendengar hal itu, Auling pun langsung menitipkan bulu Garuda milik Aojiao untuk diserahkan kepada Aoswe dan menitipkan pesan kalau kakaknya ingin Aoswe menjadi penerusnya. Walau demi apapun, Aoswe, kau harus kembali, ujar Auling. Dan scene langsung beralih di masa sekarang. Terlihat Aoswe menggenggam erat bulu kehormatan tersebut. Sayup-sayup terdengar dari bulu tersebut, Aoswe, kembalilah. Aojiao, ucap Aoswe lirih. Dan tiba-tiba Biksu Tong pun sudah berada di samping Aoswe, dan hal itu membuat Aoswe kaget. Dia bertanya apakah Aoswe mau kembali. Biksu Tong langsung bisa menilai kalau ada yang mengganggu di pikiran Aoswe saat ini. Tetapi Aoswe di situ menjawab kalau ia masih bimbang apakah yang dikatakan Garuda itu benar, karena aneh saja Garuda tersebut mengatakan sesuatu lalu langsung pergi, sehingga ia pun meminta pendapat gurunya apakah ia harus kembali atau tidak. Tetapi Biksu Tong menyerahkan kembali keputusan tersebut kepada Aoswe karena mereka pergi bersama atas keinginan sendiri, dan siapapun yang memutuskan untuk berpisah di tengah jalan maka akan tetap dihormati. Biksu Tong menjelaskan lagi kalau perjalanan ke barat ini semua mempunyai keinginan masing-masing, sedangkan keinginan Biksu Tong sendiri yaitu ingin menemukan kembali jati dirinya. Lalu apa yang kau pikirkan? Tanya Biksu Tong. Klise sekali, jawab Aoswe enteng guys. Ia meneruskan kalau tak bisakah ia menjalani hidup seperti ini saja, toh bangsa naga tak peduli dengan dia. Tetapi di situ Biksu Tong menjelaskan kalau sebenarnya Aoswe mempunyai bakat yang hebat, tapi tak pernah membiarkannya bersinar, dan tak pernah berusaha sebaik mungkin dalam apapun, hingga tak menemukan alasan untuk berusaha keras. Kau tak akan pernah sukses, ujar Biksu Tong. Terlihat Aoswe pun hanya terdiam mendengar hal tersebut, dan Bailang pun datang. Tampaknya mereka sudah selesai berkemas. Tetapi Xiaoyu menyadari kalau ada yang masih kurang, yaitu saudaranya yang masih terluka. Dan seketika datanglah Wu Jing dan Yihu yang tampaknya sudah sehat guys. Xiaoyu sangat senang dan kagum dengan mereka karena cukup tangguh juga dan tak mati walau ditelan oleh siluman. Dan dirasa semuanya sudah beres, Biksu Tong pun segera mengajak mereka untuk berangkat dan harus meninggalkan tempat ini sebelum matahari terbenam. Dan pada saat mereka berjalan, mereka merasa kalau para warga siluman tengkorak putih terus-terusan melihati mereka, sehingga mereka pun heran padahal mereka sudah membunuh penindas mereka untuk mereka. Tapi mereka pun mencoba untuk tak mempedulikannya dan segera pergi dari situ. Tapi tiba-tiba dari belakang terlihat Tuan Putri Tengkorak yang menyusul rombongan Biksu Tong. Menyadari hal itu, Biksu pun segera menyuruh mereka untuk duluan dan ia akan menemui sang putri dahulu. Di situ Putri pun kesal karena Biksu tak memberitahunya kalau akan berangkat. Tapi memang Biksu Tong mengira kalau Tuan Putri masih dirawat, dan ternyata memang walaupun Tuan Putri baru tidur selama setengah hari di makam, sekarang ia sudah sehat kembali. Di situ Biksu berpesan kalau Tuan Putri harus selalu menjaga dirinya karena kerajaan Tengkorak Putih saat ini bergantung padanya. Tapi di situ Biksu Tong masih heran mengapa mereka telah bebas dari cengkeraman sang kaisar tapi masih saja terlihat sedih. Dan sang putri menjawab kalau mereka semua saat ini merasa kehilangan. Kami benci sang kaisar saat kami diperbudak, tapi setelah dia pergi, kami merasa kehilangan. Sungguh aneh bukan? Dan pikiran para siluman di kota saat ini menjadi kosong, ujar Tuan Putri. Biksu Tong kemudian memberikan nasihat kalau mereka harus menemukan jalan mereka sendiri. Mereka semua bebas dan bisa melakukan hal yang mereka inginkan, dan tak perlu takut pada apapun lagi. Dan sang putri pun menjawab, Grandmaster, aku memang selalu ingin melakukan hal itu. Dan juga
memakanmu. Tiba-tiba terlihat bayangan tengkorak yang bernafsu akan memakan Biksu Tong guys. Tapi Biksu Tong masih tetap terlihat tenang. Hingga kemudian sang putri pun berterima kasih kepada Biksu Tong karena selalu menyemangatinya. Dan terlihat Biksu Tong memberikan sebuah tasbih yang dibuatnya sendiri kepada sang putri. Dan ia berpesan kepada sang putri agar membaca mantra dan meditasi saat ada waktu. Itu dapat membantu membersihkan jiwanya. Dan dengan senang hati Tuan Putri pun menerimanya. Di situ Biksu Tong juga sempat cerita kalau saat ini Dewa Kegelapan mulai berkuasa. Tapi menurutnya perubahan yang paling menakutkan adalah hati manusia, karena untuk ternoda hanya membutuhkan hal kecil. Sambil memandang para penduduk siluman tengkorak di situ. Dan Biksu Tong berbalik dan pamit guys. Grandmaster, apa kita akan bertemu lagi? Ucap sang putri. Jika takdir memberi kesempatan, kuharap saat waktu itu tiba, kau masih putri yang sama seperti yang kukenal. Jawab Biksu Tong. Grandmaster, ucap Tuan Putri lirih sambil melihat Biksu Tong meninggalkannya. Saat berjalan, terlihat Xiaoyu pun bertanya kondisi Tuan Putri tadi. Di situ Biksu Tong mengatakan kalau ia melihat cahaya yang berbeda di mata Tuan Putri, mata yang sama seperti siluman lain di kerajaan tersebut. Dan itu sungguh menyedihkan. Sehingga Biksu Tong pun bertekad ingin menyelesaikan kewajiban mereka yang berat sebelum dunia hancur. Dan mereka pun segera bergegas. Terlihat Wukong langsung melompat-lompat untuk mencari rute yang benar. Dan di depan mereka terlihat gua yang amat besar. Mereka saat ini akan menuju ke alam baka. Dan cerita pun tamat. Sekian dulu untuk Sising G season 5 ya guys. Tapi nggak usah khawatir, kita akan melanjutkan alur ceritanya season 6 sampai selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.